selamat siang untuk kita semua. Pada pembelajaran pengantar bisnis ini saya akan membahaskan tentang manajemen sumber daya manusia dan fungsinya. Yang pertama, apa pengertian dari manajemen dan fungsinya? Secara umum, pengertian definisi sumber daya manusia adalah terbagi menjadi dua, yaitu definisi sumber daya manusia secara makro dan juga definisi sumber daya manusia secara mikro. Definisi istilah sumber daya manusia secara mikro merupakan jumlah penduduk dengan usia produktif yang ada di sebuah negara. Sedangkan pengertian dan definisi sumber daya manusia secara mikro cenderung mengarah pada individu yang bekerja dan beradaptasi di sebuah negara. Pengertian sumber daya manusia adalah sebagai suatu faktor utama yang penting dalam tiap proses pembangunan negara, perusahaan maupun organisasi. Berdasarkan pengertian dari kedua pakar ini, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia ini adalah suatu individu dan sumber utama yang bekerja sebagai inti pergerakan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Mereka menjadi dasar bergerak, pemikir, dan perencana sebuah perusahaan, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya demi mencapai tujuan guna mengembangkan suatu perusahaan. Peran fungsi sumber daya manusia ini bisa dibilangi cukup banyak, seperti turut menyumbang kontribusi dalam aktivitas perencanaan, pengarahan, dan perorganisasian jalannya sebuah perusahaan. Peran fungsi sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia terbilang penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun serta mengembangkan perusahaan. Jika tidak ada sumber daya manusia yang mampu dan memadai, pastinya secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, keberadaan dari sumber daya manusia ini juga merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan dan kesuksesan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Tenaga kerja yang pertama, sebagai tenaga kerja, fungsi keberadaan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja adalah untuk menghasilkan barang atau jasa atau dalam suatu perusahaan atau organisasi. Individu yang termaksud dalam tenaga kerja adalah mereka yang berada di dalam usia kerja, yaitu dari usia 16 sampai 64 tahun. Usia paling produktif seorang tenaga kerja bisa terjadi pada usia 20-an ke atas sampai dengan usia 40-an. Yang kedua, tenaga ahli. Selanjutnya, fungsi sebagai tenaga ahli, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli menjadi keunggulan dalam pembangunan dan pengembangan suatu perusahaan atau perorganisasian. Lalu, keberadaan sumber daya alam dibantu dengan kemajuan teknologi saat ini akan berperan penting dalam menjaga keunggulan dan menghasilkan produksi yang bermutu tinggi. Yang ketiga, pemimpin. Selain itu, fungsi dari sumber daya manusia sebagai pemimpin produksi berfungsi untuk mengatur jalannya perusahaan dari atas agar perusahaan bisa berjalan dengan semestinya atau berjalan dengan lancar. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan membimbing individu atau tim yang berada dalam kekuasaannya. Setiap perusahaan memerlukan tenaga kerja sama antar individu dalam menjalankan usahanya. Seorang pemimpin diperlukan untuk memadu kerja antara individu tersebut agar tetapi pandu dan tidak ada gesekan.
daya manusia. Sumber daya manusia adalah komponen yang berfungsi sebagai penegakan kegiatan produksi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, melalui manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah perusahaan dapat berkembang, memberikan usaha pengembangan tenaga kerja, dan bertanggung jawab secara etis, strategis, dan sosial. Dengan begitu, sumber daya manusia ini di perusahaan tersebut dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi produksi agar tujuan perusahaan dapat segera tercapai. Yang ketiga, pengadaan sumber daya manusia. Pada dasarnya merupakan sumber daya manusia atau pengadaan sumber daya manusia suatu proses untuk mengisi dan berbagai posisi jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Proses pengadaan ini biasanya terdiri dari penarikan seleksi sampai penempatan karyawan sesuai kompetensi yang dimilikinya. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya manusia adalah proses kegiatan pemimpin yang bermaksud mempekerjakan pegawai yang memberikan presentasi cukupan dan tidak mempekerjakan pegawai yang tidak bermanfaat. Yang kelima, tugas utama manajemen itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mendesain struktur dan tugas dalam organisasi. 2. Mengorganisasikan sumber daya manusia. Yang ketiga, menilai kinerja karyawan. Yang keempat, mengembangkan karyawan. Dan yang kelima, mengatur penghargaan untuk karyawan. Manajemen atau sumber daya manusia ini biasanya meliputi apa saja? Yang pertama menyeliputi rekrutan, yang kedua memotivasi kerja, yang ketiga manajemen kinerja, yang keempat tunjangan karyawan, yang kelima kesehatan karyawan, yang keenam pemberian kompensasi, dan yang ketujuh pengembangan perusahaan. Itu yang dimaksudkan dengan manajemen sumber daya manusia. Baik, untuk penjelasan dari sumber daya manusia cukup sampai di sini. Waktu selanjutnya kita lanjut di pertemuan minggu depan. Selamat siang.